Iya, Bapak. Oke, boleh. Mungkin lanjut langsung aja ya, Mangga, apa yang mau didiskusikan dan mau disampaikannya. Ini mau review dari proposalnya langsung gitu atau gimana, Pak? Iya, boleh langsung review dari proposalnya aja kalau gitu ya. Halo, tes, tes. Suara saya kedengeran nggak? Oke, sok. Langsung aja dari itunya, dari rencana proposalnya. Oke, Bapak, sebelumnya izin masuk. Jadi, judul proposal saya sendiri yaitu analisis pengisian curah hujan kosong dan curah hujan kawasan untuk perhitungan debit di Das Citarum, Subdas Cikeruf. Berikut ini abstraknya, mungkin langsung aja ya, Pak ya. Oh ya, saya langsung itu aja ya. Tadi saya udah bahas sih sebagian dari. Oh ya, itu dari itu ya. Itu siapa yang komen tuh? Dari pembimbing satu ya. Ini enggak, Pak, ini baru saya yang di highlight gitu, Pak, biar dari pembimbing sendiri bisa langsung temu inti-inti dari proposal ini gitu, Pak. Oh iya, boleh sob kumaha. Sampaikan dulu. Oke. Eh, dari penelitian ini tuh masalahnya itu yang pertama itu data curah hujan yang tidak lengkap, juga nanti data curah hujan itu dari curah hujan titik atau dari per stasiun akan diubah menjadi curah hujan kawasan. Nah, untuk data curah hujan yang kosong itu digunakan 3 metode yang kemudian akan dilakukan uji akurasi untuk melihat metode mana yang paling akurat untuk wilayah penelitian saya, yaitu di Subdas Cikeruf. Lalu setelah didapatkan metode mana yang paling cocok, selanjutnya adalah perhitungan curah hujan kawasan yang nantinya akan digunakan 3 metode juga, lalu dilakukan juga uji akurasi. Selanjutnya nanti akan didapatkan Oh, curah hujan eh kawasannya yang, bentar, saya ya Bapak. sambil ini ya, sambil diskusi aja ya, biar saya nggak lupa. Nah ini Oh yang iya. tadi saya baca, nah uji akurasi, uji kecocokan gitulah ya, kesesuaian. Nah itu uji akurasinya terhadap apa nanti rencananya? Kan datanya kosong. Oh, maksudnya begini Bapak, kan nanti setelah diuji apa setelah dihitung dengan 3 metode itu, nanti akan dilakukan evaluasi dari ketiga metode itu, mana metode yang paling cocok untuk seperti itu Bapak. Nah, iya, ngevaluasi artinya kan kalau ngevaluasi harus ada data pembanding. Data yang jadi acuannya yang mana nih? Nah, oh gitu. Eh, Oke, iya, iya, boleh, boleh. Ya ngerti saya. Berarti em, kan sebenarnya ada data yang kosong, ada data yang enggak. Buat data yang enggak itu mungkin ya nanti yang dicek itu, yang enggak kosong tapi dianggap kosong gitu. Itu yang dicek akurasinya berapa persen gitu ya. Iya Bapak. Oh, oke, Iya selanjutnya ya udah. eh, setelah di Terus hmm, setelah dilakukan perhitungan curah hujan kawasan, nanti akan dilakukan perhitungan juga untuk curah hujan rencananya yang akan nanti diubah menjadi intensitas curah hujan jam-jaman yang akan menjadi inputan di model HKMS. Jadi untuk tahapan-tahapan dari eh, penelitian ini mungkin langsung aja ya Pak ya. Tahapannya itu yang pertama, eh,
Dilakukannya, pemeriksaan data observasi. Setelah dilakukan pemeriksaan itu, untuk memastikan bahwa metode yang, digunakan itu baik, maka, proses pengisian data ini dilakukan dengan melalui pendekatan validasi data, jadi datanya ini dibagi menjadi 70% sebagai training data dan juga nanti 30%-nya sebagai testing data. Nah, ini pembagian datanya itu akan dilakukan secara acak, eee, lalu dari hasil estimasi itu akan dilakukan, evaluasi. Setelah itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa nanti akan dihitung curah hujan kawasannya, lalu, perhitungan curah hujan rencana, lalu, nanti akan dilakukan, input parameternya. Nah, dari, saya sendiri ya, Bapak, ya, saya memakai, parameter, yang pertama ada parameter loss, yaitu mungkin ini langsung aja ke diagram alirnya. Saya menggunakan parameter loss, juga nanti ada transform, lalu base flow dan juga routing gitu. Eee, Mungkin penjelasan saya sampai di sini dulu, Bapak. Oke, iya. Nah, terus itu kan di sana itu ada ini ya, ada pengisian ujian kawasan. Itu kan ujian kawasannya saya lihat ada 3, rata-rata aljabar, aritmatika sama aritmatika, terus desain sama isoyet. Nah, nanti yang mau dipakai yang mana? Desain, isoyet atau mana gitu? Nah, Ke dalam modelnya di itu gitu di apa, jadi model model banjir dengan rata-rata hujan kawasan apa, model banjir dengan rata-rata aritmatika, model banjir dengan rata-rata input hujan Polygon Tisan dan dengan dengan isoyet gitu maksudnya? Oh, ya sudah, kalau memang mau begitu. Saya tuh sebenarnya agak ini tuh, saya masih agak ini sih sebenarnya terus terang masih agak gimana ya, dengan judul itu coba ke atas deh judulnya, ke judul. Nah, ini analisis, pengisian curah hujan kosong dan curah hujan kawasan, analisis pengisian curah hujan kosong dan curah hujan kawasan untuk perhitungan debit di Das Citarum, Subdas Cikeruh. Nah, debitnya itu harus spesifik, debit itu debit apa? Tadi kan dibilangnya debit banjir ya. Kalau ini sih terus ini tadi kan dibilang sama Claudia, debitnya itu debit banjir. Terus terang sih kalau saya mah asa kurang kurang cocok ya kalau misalnya buat debit banjir. Saya sih lebih cocok buat debit harian aja, nggak usah ngitung debit banjir. Jadi, teman-teman ini kan bukan dari teknik sipil, tapi dari sains atmosfer. Jadi yang tekankan itu di bagaimana analisis hujan mempengaruhi terhadap, pemodelan debit gitu. Jadi debit harian mah lebih mudah modelinnya. Jadi kita nggak perlu ngitung hujan rancangan, nggak perlu analisis hujan jam-jaman atau apa gitu. Jadi konsep yang saya pikirkan itu begini, teman-teman di awalnya tetap ya itu analisis pengisian hujan kosong. Terus analisis hujan kawasan mangga dilanjut seperti rencana tadi. Nah, terakhir itu kan tadi nanti dimodelin ya, di-input ke model. Nah, nanti pas di-input ke model itu tuh eh teman-teman tuh nanti ada 4 ada 4 kali nih si percobaannya tuh. Pertama dengan, pengisian hujan kosong rata-rata aritmatika, kemudian Thyssen, apa namanya, isoyet, dan yang terakhir jika seandainya tidak dilakukan pengisian data hujan kosong gimana tuh, jadi akurasinya berapa persen gitu. Kalau saya sih kepikirannya seperti itu ya, karena kan ini yang ditonjolkannya pengisian data hujan kosong ya, seperti itu. Ya, tapi ya ini sih kembali lagi ya ke Claudia sama nanti Nisa gimana. Cuman kalau saran saya mah nggak usah ngitung debit banjir, tapi ngitungnya itu debit harian. Debit harian biar nanti bisa dikalibrasi terhadap debit hasil pencatatan pos duga air. Jadi dari hasil modeling ternyata memang dengan pengisian data hujan kosong itu akurasinya lebih besar gitu ya. Misalnya sekian persen daripada tidak dilakukan pengisian hujan kosong. Jadi pengisian hujan kosong itu penting buat buat memperoleh akurasi data model debit yang bagus gitu. Kalau kalau banjir soalnya nggak bisa dikalibrasi, kalibrasinya terhadap apa susah begitu. Gimana?
Oh, Mmm, iya, eee, mungkin nggak pas 10 tahun mungkin ya, tapi lakukan pengisian pengisian data di tahun-tahun yang memang datanya banyak bolong. Kan ada tuh data tahun 2015 seingat saya itu, eee datanya sebenarnya aktualnya memang bolong. Jadi mungkin dalam 1 atau 2 tahun aja gitu yang dibandinginnya, kayak gitu untuk modelinnya. Mmm, gimana? Ya, itu lebih mudah loh daripada ngitung debit banjir, seriusan. Itu kan waktu waktu Claudia sama Nisa belajar waktu di BWS di sini yang ngemodelin PKHMS, itu kan debit harian itu, bukan debit banjir. Jadi prosesnya tuh kayak gitu persis gitu. Kalau debit banjir mah kalau debit banjir mah asa asa gimana gitu ya kalau menurut saya. Jadi konsep yang saya pikirkan itu adalah, mau membuktikan dari hasil penelitian, Nisa sama Claudia tuh, bahwa dengan pengisian data hujan kosong itu lebih baik hasilnya dibandingkan dengan tidak melakukan pengisian data hujan kosong gitu loh, gitu. Dan itu harus ada kalibrasinya, pembandingnya, kalibrasinya gitu. Kayak gitu sih. Gimana? berarti kalau semisal kita harian gitu berarti, nggak perlu pakai, curah hujan rencana ya, Pak? Jadi dari curah hujan kawasan Untuk itu langsung, di-input ke HKMS atau gimana? betul, kayak gitu, nggak usah ngitung hujan rencana, nggak usah hitung hujan jam-jaman gitu kan. Langsung aja, dari hujan harian itu di-input ke HKMS, kayak gitu. Jadi nanti, goal akhirnya adalah dengan tanpa melakukan pengisian data hujan kosong, hasil kalibrasinya sekian persen, gitu ya. Kemudian dengan pengisian hujan kosong metode A, sekian persen akurasinya, metode B sekian persen, metode C sekian persen, sehingga nanti didapat temuan gitu. Gitu. Kalau misalnya banjir nggak bisa kayak gitu, udah nggak ada data buat kalibrasinya. Oke gitu ya, paling nanti coba, saya mau lihat ke bab 2 deh, untuk isi bab 2. Ke daftar isi aja lihatnya, biar cepet, gampang. Nah ini di sini nih. Nah, untuk uji akurasi data, oke oke oke, curah hujan kawasan oke. Nah, paling nanti kalau misalnya jadinya debit harian, curah hujan rencananya dibuang, nggak usah dimasukin, kan nggak ngitung banjir, seperti itu. Terus yang bab 3-nya, coba bab 3-nya, lokasi penelitian. Data penelitian pemilihan curah hujan pasang, curah hujan kosong, uji akurasi pengisian data curah hujan kosong, penelitian kawasan curah hujan rencana. Nah, berarti kan dengan curah hujan rencana juga dihilangkan ya debit banjir. Nah, itu debit banjirnya mungkin debit harian kali ya kata-katanya, diagram alirnya oke. Sama, berarti itu dia apa, curah hujan kalau misalnya jadi kayak kayak tadi ya, itu curah hujan rencananya dihapus yang 3.5-3.5-nya dihapus. Terus 3.3.6-nya diganti perhitungan debit harian kata-katanya. Coba ke diagram alir, coba ke diagram alir. Coba diperbesar nggak kelihatan soalnya. Gedein lagi, coba gedein lagi. Oke, nah gitu. Studi literatur pengumpulan data, datanya curah hujan, data debit, data curah hujan, data debit, data dem, data jenis tanah, data tutupan lahan, curve number, data diam, delineasi das, perhitungan parameter loss, transform, base flow, dan routing. Oke, eh, eh, screening. Nah, ini data curah hujan, data debit, screening data maksudnya tuh gimana?
screening data ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu, pemeriksaan dari, data observasi tersebut, Bapak. Berarti tapi kan pemeriksaan observasi mah terhadap data hujan lagi bukan terhadap data debit, jadi jangan masukkan data debit di situ. Jadi dari data curah hujan langsung ke screening data gitu ya, screening data. Jangan data debitnya jangan dulu masuk nih, biarin dulu data debitnya mah di situ. Nah, terus dari data curah hujan terus screening data. Nah, udah itu pengisian data curah hujan kosong. Ya, terus evaluasi metode pengisian data yang dipakai, pengisian curah hujan kawasan, perhitungan curah hujan kawasan, dan bla bla bla, evaluasi metode curah hujan kawasan. Nah, eh, ini bisa dicoret-coret nggak ya kalau di sini? Saya nggak tahu deh. Bisa dicoret-coret nggak ya? Bisa nggak ya, Pak, ya? Eh, eh, level kayaknya nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini aja. Nah, dari eh, data debitnya ini hapus ya, jangan dulu dimasukin ke screening data. Nah, terus di sini yang bagian bawah nih yang evaluasi metode curah hujan kawasan. Eh, kan nggak dievaluasi metode curah hujan kawasan mah. Kan tadi katanya mau dipakai tiga-tiganya, berarti nggak usah dievaluasi. Baik, Bapak. Nah, jadi evaluasinya dihilangkan, perhitungan curah hujan rencananya dihilangkan, dua-dua itu karena nggak ada evaluasi dan nggak ada perhitungan hujan rencana nih ceritanya kita mau pakai debit harian. Coba scroll lagi ke bawah. Nah, ke atas lagi dikit, dikit. Nah, oke oke segitu. Nah, oke, ini garisnya ya, itu kan dari ketiga metode ini dari ketiga metode ini itu kan dihitung masing-masing masing-masing debitnya ya. Nah, masing-masing debitnya jadi yang evaluasi metode ini dihilangkan, perhitungan curah hujan rencana dihilangkan. Jadi langsung digabungkan dengan input curah hujan dan parameter ke basin model HKMS. Oke. Nah, mungkin ada tambahan satu lagi nih eksternal yang input curah hujan dan parameter ke basin model. Input nih eksternal. Ini kan curah hujan dengan hasil pengisian data kosong ya, yang metode polygon descendant bla 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 ini teh. Nah, yang kedua adalah dengan input data tanpa diapa-apain gitu. Data kosongnya ya datanya kalau kosong juga biarin aja kosong gitu, dianggap nol kalau kosong gitu ya. Coba aja tapi jangan dianggap nol ketang, kosong mah kosong aja. Nah, terus di input juga ke sini jadi ada diagram tambahan gitu masuk. Jadi ada nanti modelingnya ada 4 modeling debitnya tanpa pengisian data kosong nih yang benar-benar tanpa pengisian data kosong, kemudian rata-rata aljabar, Thiessen dan juga ISOIET itu modelkan, terus running simulasi model. Nah, udah running nih. Nah, terus di sini kan ada nih data debit simulasi, evaluasi data debit. Nah, debit yang di atas itu ya, debit yang tadi yang sebelumnya nggak kita pakai itu masuknya di sini. Nah, debit yang ini jangan ke evaluasi aras, langsung aja masuk ke sini ke evaluasi data debit. Evaluasi data debit evaluasi data debit langsung aja kesimpulan, nggak usah ada analisis lagi. Kalau udah evaluasi, kenapa balik lagi ke analisis? Langsung langsung kesimpulan itu saran saya sih. Terus judulnya mungkin coba ke atas lagi ke judul. Nah, ini judulnya gini ya, analisis pengisian curah hujan kosong dan curah hujan kawasan untuk perhitungan debit harian. Debit harian ya, kata-katanya langsung to the point, debit harian. Eh, di Das Citarum, Subdas Cikrum, gitu. Debitnya langsung pakai debit harian gitu. Gitu kalau dari saya mas sarannya. Baik, Bapak. Oh, sebenarnya saya ada pertanyaan, Pak. Oke, Di
Lokasi penelitian. Kan kemarin saya, melakukan, delineasi das ya, Pak, ya. Nah, kalau di Cikeruh ini kan dia, pos duga airnya itu yang ada data debitnya kan yang Cikeruh Tegaluar ya, Pak, ya? Eee, kalau Cikerui Tegaluar itu adanya tahun 2025 adanya kalau Cikerui Tegaluar mah. Kalau Oh paling pakainya Cikerui Cikuda aja, jangan Cikerui Tegaluar. Yang lumayan bagus tuh Cikerui Cikuda, kalau Cikerui Jatiroke itu jelek. oh, itu untuk pos duga airnya berarti ya, Bapak, ya? Ya, nanti pos duga air untuk kalibrasinya nanti yang itu di situ gitu, di Cikerui Cikuda. Ya, Nah, terus kemarin ini tuh teh kan, heeh, gimana terus? kemarin kan saya, coba bikin titiknya itu di, Cikaruh Tegaluar ya, Pak, ya, awalnya. Nah, tapi tuh hasil dari delineasinya tuh batas dasnya dan, aliran sungainya tuh nggak ada, kayak nggak mencakup gitulah, Pak. Jadi, saya tuh pakai, solokan jeruk kemarin saya coba. Nah, hasilnya yang seperti ini gitu, Bapak. Itu ada pengaruh nggak, Bapak? Atau nanti mau dicoba yang di, titiknya tuh pakai yang Cikeruh Cikuda atau gimana, Pak? Iya, ini berarti yang pink itu warna apa dasnya? Iya, Bapak. Nah, ini salah nih ngedigitasi batas dasnya. Keliru keliru sangat fundamental gitu ya kelirunya. Nih kalau yang digigit sama Claudia ini tuh ya, yang paling barat tuh itu das Cikapundung, terus das apa namanya, das Cipamukolan, terus das apa, dan das Citarik. Nah kalau misalnya kalau dia mau fokusnya di das Cikeruh, kalau dia hanya digitasi untuk das Cikeruh saja, yang lainnya nggak usah dimasukin gitu ya, nggak usah dimasukin. Terus kayak Citarik Solokan Jeruk. Nah Citarik Solokan Jeruk itu bukan bukan Cikeruh, itu mah Citarik beda das ya. Jadi tolong batas dasnya ini dibenerin, ini salah gitu. Nanti tolong dibenerin batas dasnya. Oke, Bapak, Digitasinya kayak yang digitasinya khusus das keruh aja. Yang lainnya jangan. oh, iya, baik, Bapak. Soalnya kemarin kan saya coba yang Cikeruh Tegaluar ya, Pak, ya. Jadi, batas Heeh. dasnya tuh yang dihasilkan itu dia di situ nggak ada pos, curah hujan. Jadi cuman cukup kecil sih, Pak. Kalau ini kan ya memang cukup lebar ya, Pak. Ini kan, di sini adalah, Cikeruh Tegaluar ya, Pak. Jadi dia cuman ke atas sini dan itu, cukup kecil, tidak ada pos, curah hujan ataupun pos duga air lainnya gitu, Bapak. Makanya, saya coba di Solokan Jeruk gitu, seperti itu. Iya. Kalau mau solokan jeruk boleh, mangga tinggal ganti mungkin kata-kata di atasnya subdasnya subdas kalau apa Citarik, tapi kan udah dibuatnya panjang ini, udah kata-kata dan lain-lainnya das Cikeruh. Ribet nanti ngerubah-rubahnya. Kalau misalnya mau das Cikeruh, ya itu saran saya Cikeruh Cikeruh Cikuda. Kalau misalnya diganti ke Solokan Jeruk, bukan Cikeruh, itu mah Citarik, beda das. Nah, terkait terkait, apa namanya tuh, pos curah hujan ya, memang sih kalau misalnya yang tepat di lokasinya nggak ada, tapi kan nanti menggunakan pendekatan pisan sama hujan kawasan itu bisa dipakai. Jadi meskipun dia agak jauh nih, misalnya, itu masih bisa dipakai. Seingat saya tuh di Cikeruh itu setidaknya ada beberapa pos nih yang udah lama. Yang pertama ada, pos Tanjung Sari, kemudian pos, Jatiroke, sama pos mungkin yang paling dekat ke sana Cibiru Cisurupan nanti pakai Polygon Pisan, kayak gitu. Oh, begitu ya, Bapak. Kebetulan kan kemarin, saya cari posnya itu di, FFWS ya, Pak, ya. Jadi, kemarin tuh, Mhm. saya cari, hanya dapat, yang terdekat itu ada Cikeruh Tegaluar sama Solokan Jeruk gitu. Di Cikeruh Cikuda itu, nggak ada gitu, Bapak, posnya. Jadi saya, nggak tahu gitu lokasinya ada di mana. Ah, iya. Itu, apa namanya, iya kan sekarang kita mau modeling debitnya tidak debit banjir ya, tapi debit harian nih ceritanya. Makanya, Cikeruh Cikuda aja saya nyaranin. Nah, Cikeruh yang warna warna hijau itu pos curah hujan ya? Pos curah hujan. Itu ada 3 tuh pos curah hujan, di Cikeruh. Cuman saya nggak bisa pakai kursor ya.
nggak bisa pakai kursor. Ini ada 3 nih, ada 3, ada Yang ini ya, satu Pak, yang ya? deket jalan tol, atas satu. Ah, ini pos curah hujan yang baru itu mah nggak bisa dipakai, jangan jangan pakai yang dari Oh. FFPS, pakainya yang udah lama. Data FFPS mah bagus datanya, nggak perlu pengisian data kosong, datanya lengkap. Jadi nanti input data hujannya jangan data hujan FFPS ya, tapi data hujan harian dari pos yang sudah lama kita ada datanya, begitu. Nah, berarti, cara Hmm. tahu, di mana lokasi posnya itu lihatnya di mana ya, Pak, ya? Nanti dari data yang saya kirim itu kan ada koordinatnya, maka nanti diplotkan koordinatnya. Oke Bapak, kan, mengingat, di minggu ini sepertinya akan ada pembukaan dari, seminar proposal ya Bapak. Mungkin untuk, selanjutnya, untuk membenarkan dari, peta wilayah penelitian saya, apakah bisa, dikirimkan segera gitu Bapak? Dan syaratnya juga apa aja? Apakah harus pakai surat atau bagaimana? Oh, nggak usah, nanti saya kirimin aja datanya, data hujannya yang nanti dipakai sama kalau dia. Nggak usah pakai surat, nggak apa-apa. Oke baik, terima kasih Bapak. Terus, apalagi lokasi penelitian. Oke, iya. Paling itu pertanyaan nanti revisi ya, benerin. Kalau misalnya dari digitasi HKMS jelek, digitasi manual aja. Iya Bapak, baik. Udah sih saya gitu aja, mungkin ada lagi. Iya Pak, mau nanya, parameter yang, di-input di HKMS itu, menurut Bapak itu perlunya apa aja ya, Pak, ya? Soalnya, kebetulan saya kemarin belum bimbingan sama pembimbing satu saya. Nah, sedangkan Khairunisa itu udah. Nah, saya lihat punya Khairunisa itu dia ada pakai kanopi, dan lain-lain ya, Pak, ya. Sedangkan, di saya itu enggak gitu. Jadi, ini baiknya gimana yang perlu kami pakai itu, parameter apa saja gitu, Bapak? Ya, yang wajib dimasukkan itu untuk pemodelan debit, terutama debit debit harian ya. Karena saya sih nggak setuju ya kalau dihitungnya debit banjir, saya lebih setujunya ke debit harian. Nah, kalau misalnya debit harian, yang harus diinput itu ya itu, yang wajib itu loss, terus base flow, kanopi masukin, transform, masukin meskipun sebenarnya nggak ngaruh. Ngaruhnya kecil ya. Routing, routing mau dimasukkan mah enggak juga nggak apa-apa. Kalau routing sebenarnya nggak nggak ngaruh banyak sih, soalnya kan catchment-nya kecil. Kalau misalnya dasnya besar baru routingnya ngaruh, kayak gitu. Itu. Justru Oke, baik baik. kalau misalnya modelnya model debit banjir, kanopi itu nggak usah dimasukin. Karena kanopi itu nggak ngaruh banyak juga, yang paling ngaruh banyak ke debit banjir itu loss sama base flow. Sama transform satu lagi. Loss base flow transform kalau debit banjir ya yang paling ngaruh. Tapi kalau misalnya ketersediaan air debit harian itu masukin aja semuanya base flow loss terus transformnya terus kanopi masukin. Oke. Ada lagi? Mungkin kalau dari saya cukup, kalau dari Khairunisa gimana? Mm, mm, bentar. Udah kelihatan. Mm, eh,
Pasir Cipaku datanya panjang, Kertasari datanya panjang, Sapan datanya panjang, Ancol Mekar datanya panjang. Bendungan Wangi Sagara nggak usah dimasukin, datanya masih pendek. Terus, untuk pos duga air yaitu PDAM Banjarmasin. Ini, saran saya jangan dua-duanya dipakai, cukup PDA Majalaya aja satu, yang Cirasea mah nggak usah. Karena kan Citarum Hulu Majalaya, karena si Das Cirasea sama Das Majalaya ini dia beda, belum belum ketemu lah intinya posisinya tuh. Terus coba batas dasnya, coba batas dasnya saya lihat. Oh iya. Iya iya, itu. Paling itu batas batas dasnya direvisi ya, direvisi juga yang NISA juga. Ini kalau NISA udah tidak terlalu salah sih dasnya, udah relatif benar, paling direvisi dikit aja, itu yang das Cirasea jangan dimasukin, dibuang aja. Kan kita mau ini aja, mau das Citarum Hulu Majalaya aja. Terus yang ke bagian hilirnya, itu juga dibuang, di hilir PDA-nya yaitu dibuang. Itu nggak apa-apa, Ancol Mekar kan sebenarnya posisinya dia di luar das Jalaya ya. Tapi nggak apa-apa dipakai dipakai aja. Nanti kan pakai pakai Polygon Tisan atau Maiso ya pasti masuk. Bisa masuk maksud saya. Kayak gitu. Em, Terus apa lagi ya? Eh ini sih ini juga pakai HKMS ya. Majalaya ini kalau pakai HKM, kalau Majalaya kalau pakai HKMS hasilnya pasti lebih bagus. Kalau misalnya Cikeru kayak tadi hasilnya pasti bikin orang pusing karena emang daerahnya datar. Jadinya kayak kayak kalau dia tadi kalau Majalaya relatif lebih gampang kalau pakai HKMS. Kalau Cikeru saran saya sih di digit manual aja ya. Kalau kalau pakai HKMS pusing karena demnya gitulah. Terus apalagi ya? Mungkin yang lainnya mah idem ya, komentar saya sama kayak ke Claudia, kayak tadi soal debit. Saran saya sih debit harian ya, jangan debit banjir. Biar biar gampang juga, biar gampang juga ke kalian ngerjainnya gitu. Harusnya sih bisa cepet ya ngerjain ngerjain ini sih estimasi saya ngerjain bulan beres lah ya. Nanti skripsinya bisa nggak kira-kira? Harusnya bisa sih. Harusnya bisa sih menurut saya, relatif gampang. Oke, siap siap ya. Ah, oke Bapak, mungkin dari saya sendiri dan juga, Kak Ironisa sudah tidak ada, belum ada pertanyaan lagi gitu. Mungkin, untuk selanjutnya kami, revisi dulu dan juga kami pelajari dulu, sesuai yang dengan Bapak, saran Bapak tadi, lalu mungkin nanti, kami akan menghubungi Bapak lagi, terkait hasil yang sudah kami revisi juga, terkait, nanti kalau memang di ACC untuk pendaftaran, seminar proposalnya Bapak. Oke, oke, sok, mangga. Baik Bapak, sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk, bimbingan pada hari ini. Mohon maaf juga kalau kami, cukup lama minta bimbingannya lagi baru hari ini. Dari kami cukup, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.